Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 11. Suling Emas mengangkat kedua tangan ke depan dada sebagai penghormatan kepada Lim Qiang dan dua orang putranya. Terima kasih kami ucapkan atas pengejaran Samli Tiausu kepada dua orang penyeleweng itu. Memang di antara anggota Hong Sim Kaipang ada yang menyeleweng, namun itu bukan berarti bahwa Hong Sim Kaipang telah menjadi sebuah perkumpulan penjahat. Harap Samwi menjadi puas dan sampaikanlah hormatnya Yukang Tianglo kepada para tokoh bengkau di selatan yang amat kami hormati. Diam-diam Lim Qiang terkejut dan heran. Ia memang lama mendengar nama besar Yukang Tianglo akan tetapi sama sekali tak pernah disangkanya bahwa tokoh pengemis itu pasti dapat mengenal gerakan pedang putra-putranya sehingga tahu bahwa mereka bertiga memiliki ilmu pedang dari bengkau. Cepat-cepat ia menjatuhkan diri berlutut, diturut kedua orang putranya. Mohon maaf bahwa kami berani bersikap kurang hormat kepada Lo Qianbui. Setelah berkata demikian, Lim Qiang cepat-cepat mengajak kedua orang putranya pergi meninggalkan Kang Hu. Kalian sudah datang? Bagus. Bagaimana kalian dapat membiarkan dua orang jahat itu melakukan hal yang amat memalukan Hong Sim Kaipang? Suling Emas menegur Gak Lokai dan Ciam Lokai. Maaf, Pangcu. Panjang ceritanya. Marilah kita keluar kota, di sana para anggota yang setia sudah menanti. Akan saya ceritakan kepada Pangcu. Kata Gak Lokai, sedangkan Ciam Lokai mengambilkan kuda Suling Emas. Ketiganya lalu pergi dari situ. Suling Emas menunggang kuda, Ciam Lokai menyeret dua orang pengemis yang terluka tadi sedangkan Gak Lokai sibuk menuturkan apa yang terjadi di Hong Sim Kaipang selama ini. Sementara itu, berita tentang munculnya Yukang Tianglo seperti tadi terdengar oleh beberapa orang penonton, telah tersiar luas dan orang-orang di Kang Hu menjadi girang sekali. Mereka menaruh kepercayaan bahwa setelah tokoh besar itu muncul, Hong Sim Kaipang akan bersih dari oknum-oknum jahat dan tidak lagi ada penggangguan di kota Kang Hu dan sekitarnya. Mendengar penuturan Gak Lokai, Suling Emas menjadi marah. Ternyata bahwa kaum sesat yang menyelundup di Hong Sim Kaipang telah berhasil memecah belah perkumpulan itu, bahkan sebagian besar anggotanya kena mereka bujuk dan menjadi anak buah mereka. Hal ini tidak mengherankan karena oknum-oknum jahat itu menjanjikan hal-hal yang menyenangkan seperti hidup mewah, makan enak dan lain kesenangan dunia. Gak Lokai dan Ciam Lokai yang melihat gejala-gejala buruk ini, maklum bahwa kalau mereka berdua berkeras, tentu akan terjadi perang di antara para anggota sendiri yang akan mengorbankan banyak nyawa. Padahal, mereka yang kini terbujuk bukanlah orang-orang yang pada dasarnya jahat, melainkan karena tergoda oleh bujukan-bujukan menyesatkan. Di samping itu, ada 5 orang kaum sesat yang kini terpilih menjadi pemimpin mereka yang menyeleweng, dan 5 orang itu memiliki ilmu kepandaian yang lihai sehingga 2 orang kakek ini tidak berani turun tangan secara serampangan dan menanti datangnya Yukang Tianglo yang mereka andalkan. Mereka yang menyeleweng kini menduduki markas karena para anggota yang setia rela mengikuti kami mengundurkan diri bersembunyi di tempat-tempat sunyi sambil menanti kedatangan Pangcu. Gak Lokai menutup ceritanya. Mereka kini mengganti pakaian mereka dengan baju-baju bersih dan tongkat bambu mereka dengan tongkat besi. Hanya dengan menundukkan para pimpinan mereka yang jumlahnya 20 orang lebih maka anggota-anggota yang menyeleweng akan dapat disadarkan kembali. Ketika mereka keluar dari Kang Hu melalui pintu gerbang sebelah timur, pandang mata Suling Emas yang tajam melihat bayangan-bayangan yang cepat berkelebat menyelinap di antara pohon-pohon mendahului mereka. Ia dapat menduga bahwa itu tentulah mata-mata golongan sesat yang kini menguasai markas Hong Sim Kaipang. Ketika mereka bertiga sambil membawa 2 orang pengemis terluka itu tiba di depan kuil besar yang semenjak dahulu menjadi markas besar partai pengemis Hong Sim Kaipang, mereka melihat betapa dari belakang mereka datang berbondong-bondong puluhan orang pengemis yang berpakaian butut dan membawa tongkat bambu. Jumlah mereka ada 40 orang lebih dan begitu Suling Emas menghentikan kudanya untuk menengok, mereka serentak menjatuhkan diri berlutut dan seperti dikomando saja mereka berseru. Hidup Yukang Tianglo, Pangcu kita! Kemudian tampak dari dalam kuil keluar beberapa orang yang diikuti barisan pengemis pula, pengemis dengan pakaian bersih dan bersenjata tongkat besi. Melihat ini Suling Emas berkata kepada pengikut Gak Lokai dan Kem Lokai suaranya nyaring.
Saudara-saudara semua tidak boleh sembarangan bergerak. Kita tidak berniat memerangi golongan sendiri, hanya ingin menyadarkan mereka dan menghalau oknum-oknum jahat yang mengotori Kaipang. Demikianlah, 40 orang pengemis itu disuruh menanti di luar, sedangkan Suling Emas dengan diantar Gak Lokai dan Ciam Lokai, memasuki ruangan kuil dan kini berjalan masuk dengan langkah tenang. Kuda kurusnya ditinggalkan di luar pekarangan. Ia memandang ke depan dan melihat bahwa yang memimpin barisan pengemis baju bersih yang jumlahnya ada 50 orang lebih itu adalah 7 orang. 5 di antara mereka yang usianya rata-rata sudah 50 tahun memakai pakaian pengemis tambal-tambalan dan berkembang-kembang. Di tangan mereka tampak senjata tongkat yang berat dan jelas bukan tongkat bambu, entah logam apa. 2 orang yang tidak berpakaian pengemis, melainkan berpakaian pendeta, dan agaknya mereka berdua itu adalah tosu-tosu pengembara yang usianya sudah 60 lebih. Suling Emas memandang tajam namun tidak mengenal 7 orang ini. Dari pekarangan, ia naik anak tangga yang tingginya ada 2 meter, menyambung ke ruangan depan yang cukup luas. Tempat inilah yang biasanya dipakai untuk pertemuan umum para anggota, di udara terbuka dan letaknya di depan kuil. 5 orang pengemis berpakaian penuh kembang-kembang itu melangkah maju dan berdiri tegak dengan sikap angkuh, sedangkan 2 orang pendeta berdiri di belakang mereka. Gak Lokai dan Ciam Lokai lalu melemparkan 2 orang pengemis terluka pundaknya itu ke depan sehingga 2 orang itu jatuh tersungkur ke depan kaki 5 orang kepala pengemis baru. Siapakah yang bertanggung jawab atas perbuatan jahat 2 orang anggota Hong Sim Kaipang ini? Terdengar suara Suling Emas memecah kesunyian. Suaranya halus, namun penuh wibawa. Mereka yang merasa bersalah, sudah menyelewengkan Hong Sim Kaipang ke jalan sesat, hayo lekas maju mengaku agar menerima hukuman. Seorang di antara 5 pimpinan pengemis itu, yang matanya juling, dan agaknya ia yang tua di antara mereka, sudah melangkah maju dan menudingkan telunjuknya ke arah muka Suling Emas. Siapakah kau? Apa hubunganmu dengan perkumpulan kami sehingga kau berani mengucapkan kata-kata kurang ajar? Apakah engkau ini sekutu para pengkhianat macam 2 orang jembel tua bangka itu? Ia menudingkan telunjuknya kepada Gak Lokai dan Ciam Lokai. Gak Lokai tak dapat menahan kemarahannya. Sungguh kalian ini tak tahu diri. Kalian adalah orang-orang baru di Hong Sim Kaipang, namun kalian seperti buta. Tidak mau membuka mata, seperti tuli tak mau membuka telinga. Kalian berhadapan dengan Yukang Tianglo, seorang tokoh terbesar dari golongan Hong Sim Kaipang. Hayo lekas kalian berlutut. 5 orang itu agaknya sudah mendengar laporan maka mereka tidak menjadi kaget, bahkan tersenyum-senyum. Akan tetapi di antara 50 lebih anggota Hong Sim Kaipang yang sudah dibawa menyeleweng, ada yang sudah menjatuhkan diri berlutut dan ada yang menjadi pucat mukanya, menggigil tubuhnya. Kawan-kawannya yang percaya kepada pemimpin baru segera menyeret mereka itu berdiri lagi. Hahaha, bagus sekali. Puluhan tahun Yukang Tianglo tidak memperlihatkan diri, membiarkan Hong Sim Kaipang dalam keadaan terlantar dan hampir bangkrut. Setelah kami muncul dan mengangkat keadaan Kaipang, tiba-tiba engkau muncul dan berlagak seperti seorang kawakan yang berkuasa. Cih, sungguh tidak tahu malu. Pada saat ini memang Hong Sim Kaipang belum ada ketuanya, dan untuk sementara ini kami 5 oranglah yang berkuasa sampai diadakan pemilihan ketua pada pertemuan antara Kaipang-Kaipang di seluruh daerah. Adakah engkau ini Yukang Tianglo atau bukan, bukan urusan kami, juga apakah engkau ini seorang tokoh kawakan Hong Sim Kaipang atau bukan, kami tidak peduli. Engkau tidak ada sangkut pautnya dengan kami, lebih baik lekas pergi jangan membadut di sini. Merah wajah Gak Lokai dan Ciam Lokai, namun Suling Emas memberi isyarat dengan tangan agar mereka diam. Ia sendiri lalu melangkah maju dan dengan sikap tenang ia berkata. Yukang Tianglo bukan seorang yang haus akan kedudukan ketua Kaipang. Semenjak ayahku menjadi pangcu di sini, Hong Sim Kaipang terkenal sebagai perkumpulan orang-orang gagah yang membela orang-orang terlantar dan jembel-jembel kelaparan, membimbing mereka kembali ke dalam masyarakat terhormat dan mengangkat derajat mereka, paling anti akan kejahatan. Siapa dia boleh menjadi pimpinan Hong Sim Kaipang dan siapapun dia orangnya boleh menjadi anggota, asal saja mereka itu orang baik-baik dan wataknya sesuai dengan jalan yang selama puluhan tahun ditempuh Hong Sim Kaipang. Aku pun tidak akan muncul di sini sekiranya keadaan Hong Sim Kaipang masih sebaik dan sebersih biasanya. Akan tetapi sayang sekali,
Hong Sim Kaipang diselewengkan, dengan mata kepala, sendiri aku menyaksikan dua orangmu melakukan pemerasan seperti perampok. Melihat ini, mau tidak mau Yukang Tianglo harus bertindak membersihkan Kaipang dari orang-orang jahat. Mendengar ini, banyak di antara para anggota Hong Sim Kaipang yang kini berbaju kembang-kembang dan memegang tongkat besi, menjadi ketakutan. Melihat ini 5 orang pengemis yang memimpin mereka itu meloncat maju mengurung suling emas dan si Juling membentak. Keparat busuk, enak saja kau mengobrol di sini. Kami yang berkuasa di Hong Sim Kaipang dan kami yang berhak menentukan bagaimana cara kami mengumpulkan dana demi kemajuan perkumpulan dan kebahagiaan semua anggota kami. Kau berani datang menghina, berarti engkau mencari mampu sendiri. Sambil berkata demikian, si Juling dan 4 orang adik seperguruannya mengangkat tinggi tongkat-tongkat mereka. Ada yang memegang tongkat besi, ada tongkat baja, kuningan bahkan ada yang memegang tongkat dari perak murni. Hem. Semenjak dahulu Hong Sim Kaipang mengutamakan kebenaran dan selalu mengambil jalan halus, maka bawaannya pun hanya sebatang tongkat bambu yang butut sebagai lambang mencari jalan benar agar jangan menyeleweng. Akan tetapi kalian ini pemimpin-pemimpin murtad bermewah-mewahan dan berlomba memegang tongkat yang membayangkan kekerasan dan kekejaman. Sungguh menyeleweng sekali. Tak usah banyak cakap. Satu di antara syarat menjadi pimpinan Hong Sim Kaipang, dia harus mempunyai kepandaian yang paling tinggi itu di antara para anggota. Beranikah engkau melawan kami berlima? Kiranya kalian masih mengenal juga akan peraturan itu? Bagus, hanya sayangnya, kalian memperlihatkan kecurangan dengan maju bersama. Bagiku, sama saja, maju bersama atau ditambah lagi 2 orang sekutumu itu, boleh saja. Galokai tolong beri pinjam tongkatmu. Kata suling emas, menoleh kepada 2 orang tokoh lama itu. Harap Pangcu pakai saja tongkat ini. Tongkat bambu ini dahulu adalah hadiah dari mendiang Eugene Tianglo. Kata Ciam Lokai sambil menyerahkan tongkatnya, sebatang tongkat bambu yang sudah amat tua. Eugene Tianglo adalah ketua Hong Sim Kaipang puluhan tahun yang lalu, ayah Yukang Tianglo, maka tentu saja semua anggota yang tahu akan hal ini menjadi terharu dan juga gelisah. Mereka semua tahu betapa lihainya 5 orang pimpinan baru itu sehingga kedua kakek pengemis Gak Lokai dan Ciam Lokai sendiri tidak berani sembrono turun tangan menantang mereka. Bagaimana kalau Yukang Tianglo kalah oleh pengeroyokan mereka berlima? Namun suling emas dengan langkah lebar dan tenang sudah berdiri di tengah-tengah lapangan yang tinggi dan luas itu, menanti datangnya lawan. Ia melihat betapa si Juling berbisik-bisik kepada 2 orang pendeta, akan tetapi kemudian si Juling bersama 4 orang kawannya meloncat dan sekaligus mengurung. Yukang Tianglo, engkau terlalu sombong. Sesungguhnya kami berniat untuk memperkuat Hong Sim Kaipang menjadi perkumpulan yang paling hebat di antara semua Kaipang. Maksud baik kami ini kiranya malah kau hina. Sungguh kau mencari mati sendiri. Suling emas tertawa di balik sapu tangannya. Kalian ini pengemis-pengemis macam apa? Pakaiannya saja berlomba mewah. Terang bahwa kalian ini dahulunya tentu orang-orang golongan sesat yang hendak menyelundup ke Kaipang-Kaipang mencari anak buah dan kedudukan. Hayo majulah karena hari ini tamat riwayat kalian. Manusia sombong. 5 orang itu membentuk barisan mengurung suling emas yang masih berdiri tegak tanpa memasang kuda-kuda, berdiri seenaknya dan tongkat bambu itu malah ia panggul di pundaknya. Itu sama sekali bukan sikap seorang jago silat menghadapi lawan. Tongkat dipanggul di pundak, berdiri seenaknya dan pandang mata tidak acuh sama sekali. Diam-diam Gak Lokai Ciam Lokai, 2 orang ahli silat kelas berat, menjadi khawatir sekali. Akan tetapi 5 orang pengemis baju kembang itu menjadi girang. Mereka terus bergerak mengitari suling emas dan mulai tertawa-tawa mengejek. Tiba-tiba si mata Juling yang menjadi pimpinan mereka berteriak keras dan serentak 5 batang tongkat logam yang keras dan bermacam-macam itu berubah menjadi gulungan sinar yang menerjang suling emas secara dahsyat sekali. Gak Lokai dan Ciam Lokai menahan napas. Tepat seperti dugaan mereka, 5 orang pengemis baju kembang itu benar-benar memiliki kepandaian tinggi, jelas terbukti dari serangan mereka yang seperti kilat cepatnya, dan amat berat sehingga terdengar angin bersiutan. Betapa mungkin ketua mereka yang berdiri enak-enak itu dapat menghindarkan diri dari hantaman 5 batang tongkat dari semua penjuru ini? Singgih, krak 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 krak.
Semua orang kaget dan berdongak melihat 5 batang tongkat yang kini terbang di udara dan jatuh jauh dari tempat itu. Ketika mereka memandang ke depan 5 orang pengemis baju kembang itu sudah roboh tak berkutik lagi sedangkan suling emas masih berdiri enak-enak seperti tadi memanggul tongkatnya. Sampai lama keadaan menjadi sunyi. Pihak lawan tak berani bersuara saking kaget dan gentar, sebaliknya pihak kawan juga sampai tak dapat bersuara saking heran dan kagum. Kemudian meledaklah sorak-sorai penuh kegembiraan dari beberapa puluh orang pengemis anggota Hong Sim Kaipang yang setia, sedangkan para anggota Hong Sim Kaipang yang menyeleweng atau setidaknya telah takluk kepada 5 orang ketua baru itu kini menjadi pucat mukanya dan makin banyak pula kini yang menjatuhkan diri berlutut. "Yu Kang Tianglo, kau terlalu sombong." Bentakan ini keras sekali dan kiranya 2 orang berpakaian tosu tadi telah maju, yang seorang menghadapi suling emas. Sedangkan yang kedua dengan gerakan tak acuh menggunakan kakinya melemparkan mayat 5 orang pimpinan Hong Sim Kaipang itu ke bawah panggung. Perbuatan yang kejam ini disambut suara berbisik dari mereka yang pro dan anti di golongan anggota, baik yang kini sudah berpakaian bersih maupun yang masih berpakaian butut. Trak, trak, trak. Suara ini nyaring sekali sehingga menyakitkan telinga. Melihat betapa kedua telapak tangan pendeta yang menghampiri suling emas ditepuk-tepukan menerbitkan suara nyaring itu, semua orang yang tadinya berisik menjadi diam dan memandang penuh keheranan dan kekaguman. Betapa 2 telapak tangan dari kulit dan daging dapat mengeluarkan bunyi seperti itu? Sahabat-sahabat pengemis dengarlah baik-baik. Pinto, aku, berdua hanyalah tamu-tamu dari kelima Pancu, ketua, yang telah terbunuh secara keji oleh manusia sombong yang mengaku Yu Kang Tianglo ini. Pinto berdua adalah orang-orang sebawahan Lo Cianpui Butek Siulam, bagaimana mungkin menyaksikan tuan rumah dihina orang tanpa turun tangan? Telah kita ketahui semua betapa para anggota Kaipang di bawah pimpinan orang-orang lama yang mengaku suci dan bersih, hidup sengsara, kekurangan makan dan pakaian, bahkan kadang-kadang mengalami kelaparan. Kemudian golongan kami sebagai pimpinan baru telah mengangkat nasib para jembel sehingga mereka dapat memakai pakaian baik dan makan sekenyangnya setiap hari. Tak perlu dibicarakan panjang lebar siapa yang lebih patut menjadi pemimpin Kaipang. Sudah terbukti pula betapa kelima orang Kaipang yang terbunuh berjasa besar terhadap saudara-saudara semua. Kini muncul manusia sombong ini yang akan merampas kedudukan dan akan menyeret kembali saudara-saudara ke dalam lembah kesengsaraan. Mendengar ini, terbangun semangat mereka yang tadinya berlutut ketakutan. Mereka teringat betapa dahulu, semenjak dipimpin oleh Yu Jin Tianglo dan oleh Gak Lokai serta Ciam Lokai, para anggota hidup di bawah tekanan peraturan-peraturan keras sekali, bahkan mereka itu diharuskan hidup seadanya dan sederhana, sesuai dengan pendapatan serta hasil sumbangan para dermawan. Kemudian setelah Gak Lokai dan Ciam Lokai diusir dan pimpinan dipegang oleh 5 orang ketua baru, uang mengalir masuk dengan berlebihan sehingga mereka dapat hidup jauh lebih baik. Bahkan dapat pula bermewah-mewahan. Maka ketika mendengar ucapan Tosu itu, mereka lalu saling bicara dan keadaan menjadi berisik kembali. Suling emas tercengang ketika melihat Tosu yang membunyikan kedua telapak tangan tadi. Ia maklum bahwa Tosu itu bukan sembarang orang, telah memiliki kepandaian tinggi dan tentu seorang ahli Tiat Chiang Kang, ilmu tangan besi, yang telah melatih kedua telapak tangannya sehingga menjadi kuat dan keras laksana baja. Apalagi mendengar Tosu itu mengaku sebagai orang sebawahan Butek Siulam, ia menjadi tertarik. Memang selama perantauannya, ia mendengar akan munculnya seorang tokoh besar berjuluk Butek Siulam ini. Akan tetapi sebelum suling emas menjawab, tiba-tiba terdengar suara Gak Lokai berteriak keras. Sungguh tamu-tamu yang tak tahu malu mencampuri urusan dalam Hong Sim Kaipang. Kemudian tubuh 2 orang kakek pengemis kurus yaitu Gak Lokai dan Ciam Lokai sudah melayang dan meloncat ke depan suling emas menghadapi 2 orang Tosu itu. Ciam Lokai menghampiri suling emas dan berkata halus, mohon Pancu Sudi membiarkan kami berdua memberi hajaran kepada Tosu-Tosu lancang ini. Suling emas cepat membisikkan nasihatnya. Baiklah, Ciam Lokai, kau nanti hadapi si hidung besar itu dan awaslah terhadap telapak tangannya. Dia ahli Tiat Chiang Kang dan jangan sampai mengadu telapak tangan, akan tetapi serang kedua jalan darah di belakang sikunya. Karena bisikan ini dilakukan seperti tanpa menggerakkan bibir, hanya dengan pengerahan, tenaga hikang yang sempurna, maka yang mendengar hanya Ciam Lokai seorang. Kakek bertongkat butut ini mengangguk-angguk.
Ia percaya penuh akan kelihayan ketuanya yang sakti. Sementara ini, Gak Lokai si kakek pengemis yang bertubuh bongkok, sudah melangkah maju, mengerahkan kaikang dan berkata lantang sehingga suaranya mengatasi suara berisik para anggota Hong Sim Kaipang yang seketika menjadi tenang dan mendengarkan penuh perhatian. Sejak kapankah Hong Sim Kaipang mempunyai penasihat-penasihat segala macam hidung kerbau? Urusan Kaipang adalah urusan dalam dan tidak boleh sama sekali dicampuri oleh orang luar. Hal ini sudah menjadi peraturan Kaipang sejak dipimpin oleh mendiang Eugene Tianglo dahulu. Sekarang ada tamu-tamu tak diundang yang berani lancang mencampuri urusan dalam, hal ini tak lain berarti sebuah tantangan. Dua orang Tosu itu menjadi merah mukanya. Tosu yang alisnya putih melangkah maju dan membentak Jembel busuk. Tak tahukah kau siapa kami berdua? Kami adalah utusan Lo Cianpue Butek Siulam. Berani kau menghina utusan beliau? Gak Lokai menjura dan menjawab suaranya tegas dan nyaring. Kami sama sekali tidak menghina siapapun juga, apalagi seorang tokoh besar seperti Lo Cianpue Butek Siulam. Sebaliknya kalian inilah yang sudah menghina ketua kami. Kalian sebagai orang luar mana tahu peraturan dan sifat Hong Sim Kaipang kami? Perkumpulan kami bukanlah perkumpulan segala macam jembel yang kelaparan dan yang hanya memikirkan tentang makanan dan pakaian belaka. Akan tetapi, Kaipang kami adalah perkumpulan orang-orang yang menjunjung tinggi kegagahan, orang-orang yang bertugas membela kebenaran dan keadilan tanpa pamrih, cukup dengan hidup sederhana atas kerelaan dan belas kasihan orang yang lebih mampu. Kalian bicara tentang hidup serba kecukupan dan menganggap penyelundup-penyelundup itu menjunjung tinggi derajat perkumpulan kami? Bahkan merendahkan derajat, karena perbaikan nasib itu dilakukan dengan cara yang keji dan dengan cara yang lebih jahat daripada perampok-perampok hina. Setan kelaparan. Gak Lokai dan Ciam Lokai, Pinto sudah tahu bahwa kalianlah yang menjadi penyakit dalam Hong Sim Kaipang. Kalian mengandalkan apa berani bicara seperti itu di depan Pinto? Bentak Tosu hidung besar dengan marah. Pergilah, kalian terlalu rendah untuk berurusan dengan Pinto. Biarkan orang yang sombong Yukang Tianglo bicara dengan kami. Hehehe. Hidung kerbau macam kalian ini mana ada harga untuk dilayani oleh pangcu kami yang mulia. Kalau kalian hendak menantang, cukup kami yang akan melayaninya. Rekan gak, kau minggirlah, biarkan tongkat bututku menghajar anjing hidung besar ini. Gak Lokai tertawa lalu meloncat ke pinggir, lalu tubuhnya melayang ke bawah dan tahu-tahu ia telah menyelinap ke dalam ruangan depan kuil dan sebelum lain orang berani mencegah, ia sudah meloncat kembali membawa 3 buah bangku. Ia mempersilakan suling emas duduk di atas bangku, kemudian ia sendiri duduk di sebelah kiri suling emas. Bangku kosong ketiga adalah diperuntukkan Ciam Lokai. Haha, Tosu alis putih. Kami tidak tahu kau siapa, karena kau tamu tak diundang, silakan kau berdiri saja di sudut situ. Kata Gak Lokai kepada Tosu kedua. Tosu ini marah sekali, mengepal tinju dan mendelik. Sabar dulu. Giliran kita belum tiba. Nanti setelah saudara Ciam membereskan temanmu si hidung kerbau, barulah kita boleh saling tonjok. Kata pula Gak Lokai. Tosu alis putih itu hanya membuang ludah melampiaskan marahnya, kemudian ia memandang ke tengah panggung di mana Ciam Lokai sudah berhadapan dengan kawannya. Ciam Lokai dengan menggerak-gerakkan tongkat bambunya yang butut, yang tadi ia pinjamkan kepada suling emas, menghadapi Tosu hidung besar, tersenyum lebar dan berkata, suaranya lantang. Tosu yang tak tahu diri. Engkau mengaku tamu, akan tetapi kau telah tahu akan namaku dan rekan Gak, berarti kalian ini bukan sembarang tamu, melainkan tamu yang menyelidiki keadaan Hong Sim Kaipang. Setelah kau mengetahui namaku, sudah sepatutnya kau mengaku siapa sebenarnya kau ini agar aku tahu pula siapa nama orang yang nanti roboh di tanganku. Ucapan ini diucapkan halus dan sewajarnya, akan tetapi tetap saja membikin panas telinga karena sifatnya tekebur. Tosu yang hidungnya besar itu usianya sudah tua, mungkin hanya beberapa tahun lebih muda daripada Ciam Lokai, akan tetapi wajahnya masih gagah dan kulit mukanya kemerahan, rambutnya masih hitam. Ia menekan kemarahan hatinya dan tersenyum mengejek lalu berkata. Jembel tua bangka yang sudah mau mampus, dengarlah baik-baik. Pinto bernama Bu Kengcu, sedangkan dia itu adalah suhengku bernama Bu Liangcu. Kami berdua adalah anak murid In yang kau di perbatasan dunia barat.
Kedatangan kami di Hong Sim Kaipang ini adalah mewakili Bengcu, pimpinan kami yaitu Lo Chian Kue Butek Siulam untuk memenuhi undangan pimpinan Hong Sim Kaipang. Sekarang pimpinan Hong Sim Kaipang yang menjadi sahabat kami dan tuan rumah, telah tewas di tangan Yukang Tiang Lo, tentu saja Pinto berdua takkan dapat tinggal diam. Kalau kau sudah bosan hidup hendak mewakili Yukang Tiang Lo, silakan. Akan tetapi jangan lupa bahwa Pinto sudah menasihatimu supaya kau mundur saja karena kau bukanlah lawan Pinto, jembel tua. Wajah Ciam Lokai menjadi pucat sekali. Memang Ciam Lokai ini mempunyai keadaan yang aneh. Orang lain kalau marah akan merah sekali mukanya, akan tetapi Ciam Lokai menjadi pucat. Ia marah karena merasa kalah bicara. Siapa kira, Tosu ini pandai berdebat dan kini ia yang tadinya hendak menyombong. Oleh Tosu yang lemas lidah itu seakan-akan diseret turun menjadi terbalik keadaannya. Selagi ia memutar-mutar otak untuk mencari jawaban yang tepat dan tak kalah pedasnya, Tosu itu sudah tertawa bergelak. Hahaha. Nah, mukamu sudah pucat seperti mayat, jembel tua. Pinto khawatir kau akan roboh pingsan dan tewas karena takut. Lebih baik sebelum terlambat, kau mundurlah dan biarkan Yukang Tiang Lo saja yang melayani Pinto. Ciam Lokai makin pucat, mulutnya bergerak-gerak namun tidak dapat mengeluarkan suara saking marahnya. Ia tahu bahwa terhadap Tosu ini, ia kalah bicara dan memang dalam hal kepandaian berdebat, rekannya Gak Lokai lebih pandai, maka ia hanya dapat menoleh ke arah Gak Lokai dengan muka masih pucat dan sinar mata minta bantuan. Hehehe, saudara Ciam yang baik. Mengapa kau terheran-heran mendengar Tosu hidung kerbau Bukengcu itu bernyanyi semerdu ini? Apakah kau lupa bahwa seekor burung gagak sekalipun kalau hampir mampus dapat bernyanyi merdu? Akan tetapi si hidung besar ini suaranya mengandung hawa busuk beracun, maka lebih baik lekas kau usir dia pergi. Muka Ciam Lokai yang tadi pucat kini menjadi merah kembali. Ia menghadapi Bukengcu sambil menyeringai lebar. Nah, kau sudah mendengar sendiri. Masih tidak mau pergi. Besar benar muka tebal. Bukengcu marah sekali. Tanpa bicara lagi kembali ia menggosok-gosok kedua telapak tangannya dan terdengarlah suara nyaring seperti dua buah benda keras digosok. Kemudian secara tiba-tiba dan dengan dahsyat sekali, Tosu itu sudah menerjang maju, kedua tangannya terbuka, yang kanan memukul ke arah kepala, yang kiri mencengkeram ke arah dada. Telapak tangannya berwarna hitam mengkilap dan ketika ia menerjang, sambaran angin pukulannya dahsyat sekali. Ciam Lokai terkejut dan cepat ia mengelak sambil meloncat ke kiri dan tongkat bututnya bergerak secara aneh, berkelebat cepat dan terdengarlah suara plak-plak. Dua kali disusul seruan Bukengcu yang tubuhnya terhuyung-huyung ke depan. Gak Lokai bersorak, diikuti oleh para pengemis bawahannya. Memang lucu sekali pertandingan dalam gebrak pertama itu. Bukengcu kelihatan amat dahsyat dan ganas serangannya tadi. Sedangkan gerakan Ciam Lokai amat cepat dan aneh dan dalam gebrakan pertama saja tongkat bambunya sudah berhasil menggebuk punggung lawan dua kali dan mendorong pantat satu kali. Sayang bahwa gebukan-gebukan itu dilakukan terlalu cepat sehingga tak bertenaga sehingga tidak cukup hebat untuk dapat merobohkan lawan sekuat Tosu itu. Memang ilmu tongkat yang dipergunakan oleh Ciam Lokai tadi amat luar biasa. Itulah ilmu tongkat Go Buetung, tongkat ekor buaya, ciptaan mendiang Eugene Tiang Lo. Gerakan-gerakannya aneh sekali dan ilmu tongkat ini sanggup untuk mencuri beberapa gebukan walau menghadapi ilmu silat yang amat tinggi sekalipun, karena sifat-sifatnya seperti ekor buaya yang dapat menyabet dari belakang tanpa diduga-duga lawan. Hanya sayangnya, Eugene Tiang Lo dahulu menciptakan ilmu tongkat ini hanya untuk menghukum dan menghajar anak buah yang dahulu menyeleweng, maka semua pukulannya bukan merupakan pukulan maut. Dan karena Eugene Tiang Lo melihat bakat baik pada Ciam Lokai untuk menjadi pimpinan pengemis maka ia sengaja menurunkan ilmu ini kepadanya. Karena sifatnya hanya untuk menghukum, bukan membunuh, maka ilmu tongkat Go Buetung ini tentu saja tidak banyak manfaatnya kalau dipergunakan dalam pertandingan sungguh-sungguh di mana kedua lawan berusaha keras untuk merobohkan dan kalau perlu saling membunuh. Betapapun juga, melihat bahwa dalam gebrakan pertama saja pengemis tua itu sudah berhasil menggebuk lawannya, para pengemis yang pro kepada Ciam Lokai bersorak-sorai gembira. Sebaliknya Bukengcu menjadi kaget sekali dan tak berani menganggap rendah lawannya yang ternyata memiliki ilmu tongkat yang hebat itu.
Ia berseru keras dan menepuk-nepuk kedua telapak tangannya sehingga terdengar suara nyaring, dan kini di antara kedua telapak tangannya itu tampak asap. Itulah puncak kehebatan penyaluran tenaga Tia Chiang Kang. Kemudian Tosu itu kembali menyerang, kali ini terjangannya jauh lebih hebat daripada tadi, juga pukulannya cepat dengan kedua tangan bergerak-gerak secara aneh, yang kanan lambat-lambat akan tetapi yang kiri cepat-cepat. Chiam Lokai bukan seorang bodoh. Sudah banyak pengalamannya dalam bertempur, dan ia maklum pula akan kelihayan Tosu ini. Ia tidak berani lagi main-main dan mengandalkan Go Buetung, maka ia cepat menggeser kaki ke kanan dan merendahkan tubuhnya, menghindarkan pukulan kiri lawan yang amat cepat datangnya itu. Akan tetapi siapa kira, begitu tubuhnya merendah tahu-tahu pukulan tangan kanan yang tadinya bergerak lambat, sudah tiba dan dari atas menghantam ke arah kepalanya. Ia kaget sekali dan cepat-cepat ia mengangkat tongkat menangkis sambil mengerahkan kedua tangannya yang memegang kedua ujung tongkatnya. Krak! Tongkat itu patah menjadi dua. Chiam Lokai meloncat ke belakang dan wajahnya menjadi pucat. Bukan saja ia menderita malu, juga ia merasa sayang sekali bahwa tongkat pusaka pemberian mendiang Eugene Tianglo itu kini patah menjadi dua. Segera terdengar sorakan para pengemis baju bersih yang berpihak kepada dua orang Tosu ini, karena keadaan kini berubah untuk keuntungan si Tosu. Chiam Lokai menggigit bibir dan ia menerjang maju dengan dua batang tongkat pendek di kedua tangan. Kini ia menyesal mengapa tadi ia tidak segera menggunakan siasat yang dibisikkan ketuanya kepadanya. Maka kini begitu menerjang, ia segera menggunakan dua batang tongkat pendeknya untuk menghujani kedua siku tangan lawan dengan totokan-totokan cepat. Ai! Bu Kengcu berseru kaget dan sibuklah ia meloncat ke sana kemari untuk menghindarkan totokan itu. Di dalam hatinya, ia terkejut bukan main. Bagaimana kakek jembel ini dalam dua gebrakan saja sudah dapat mengetahui kelemahan ilmu Tia Chiang Kang yang dipergunakannya? Sampai 30 jurus lebih, Chiam Lokai mendesak lawannya dengan totokan-totokan maut yang dipusatkan pada kedua siku tangan lawan. Bu Kengcu mempergunakan kegesitan tubuhnya untuk menghindarkan totokan-totokan itu, kemudian secara tiba-tiba gerakannya berubah. Sejurus gerakannya kasar dan keras, pada jurus berikutnya berubah halus lembek, kemudian berubah lagi. Dalam 5-6 jurus saja Chiam Lokai sudah hampir terkena tusukan jari tangan yang sekeras baja, dan untung ia masih sempat membuang tubuh ke belakang sehingga hanya ujung bajunya yang bolong ketika tercium ujung jari Bu Kengcu. Jari menusuk ujung baju bisa bolong menyatakan bahwa jari-jari itu cukup kuat untuk menusuk bolong logam keras. Setelah Bu Kengcu menjalankan ilmu silat aneh yang sebentar lembek sebentar keras, cepat dan lambat berganti-ganti dan selalu berubah, Chiam Lokai menjadi terdesak hebat. Kini sukar baginya untuk mengancam kedua siku lawan, karena kedua tangan lawan itu melakukan gerakan-gerakan yang selalu berubah sifatnya sehingga sukar diduga dan sukar pula dilayani. Suling emas yang menyaksikan jalannya. Pertandingan sejak tadi, diam-diam harus mengakui keunggulan Tosu itu atas kepandaian Chiam Lokai. Apalagi ketika Tosu itu mainkan ilmu silat yang dikenalnya sebagai ilmu silat Im Yang Kun, ia tahu bahwa kalau dilanjutkan, Chiam Lokai akan kalah dan mungkin akan tewas dalam pertempuran ini. Maka ia lalu mengerahkan tenaga kaikangnya, mulutnya berkemak-kemik tanpa mengeluarkan suara. Akan tetapi, Chiam Lokai yang sedang sibuk menghadapi desakan lawan yang lihai, tiba-tiba mendengar suara ketuanya itu berbisik jelas sekali di pinggir telinganya. Hantam lutut kanannya, totok pundak kirinya. Chiam Lokai yang sedang terdesak hebat dan sibuk menyelamatkan diri itu, mendengar suara ketuanya, secara membuta lalu mentaati anjuran ini. Ia menggerakkan kedua tangan secara beruntun, menghantamkan tongkat kiri ke arah lutut kanan lawan sedangkan tongkat kanannya menotok jalan darah kinceng hiatu di pundak kiri. Bu Kengcu terkejut setengah mati. Memang pada saat itu, biarpun ia sedang mendesak lawan, bagian lutut kanan dan pundak kiri inilah yang terbuka, sedangkan perubahan gerak jembel tua itu benar-benar aneh dan tidak terduga, begitu langsung menyerang dua bagian yang lemah ini. Hampir saja lutut kanannya kena dihajar, maka cepat ia mencelat ke belakang lalu menerjang maju lagi dengan kemarahan meluap. Hantam pelipis kirinya dan totok lambung kanannya. Kembali Chiam Lokai mentaati bisikan ini dengan hati girang setelah melihat betapa petunjuk pertama tadi hampir berhasil.
Kembali Bukeng Chu kaget setengah mati dan hanya dengan susah payah ia mampu membebaskan diri dari bahaya maut. Ia terheran-heran dan makin penasaran dan marah. Jelas bahwa ia menang unggul dan ia sudah yakin akan memperoleh kemenangan, akan tetapi mengapa dalam keadaan terdesak, Jembel itu secara tiba-tiba merubah gerakan secara begitu aneh, kadang-kadang berlawanan dengan gerakan pertama, bukan seperti gerakan orang bermain silat lagi, akan tetapi selalu tepat menyerang bagian-bagian tubuhnya yang tak terjaga. Apakah Jembel ini mempunyai mata ketiga yang dapat melihat bagian-bagian terbuka itu? Hal seperti ini hanya dapat dan mungkin dilakukan oleh orang yang sudah mengenal ilmu silatnya Im Yang Kun. Akan tetapi andai kata si Jembel tua ini mengenal bahkan ahli dalam ilmu silat Im Yang Kun, mengapa gerakan-gerakannya begitu tiba-tiba dan seperti dipaksakan? Injak kaki kirinya dan tusuk perutnya, kalau ia membalik, tendang pantatnya. Kembali bisikan itu diturut oleh Ciam Lokai dengan taat. Pada saat itu Bukeng Chu sedang mendesaknya dengan tendangan kaki kanan dan ia baru saja menyelinap ke kiri untuk mengelak, maka secepat kilat ia lalu mengangkat kakinya menginjak secara tiba-tiba dan keras ke arah kaki kiri Tosu itu, berbareng ia menusukkan tongkatnya ke arah pusar lawan. Haya! Bukeng Chu terkejut dan cepat ia memutar tubuh untuk menghindarkan dua serangan berbahaya ini. Akan tetapi siapa duga baru saja tubuhnya terputar. Sebuah tendangan tepat mengenai pantatnya sehingga tanpa dapat dicegahnya lagi, tubuhnya terlempar ke bawah panggung. Tepuk sorak riuh rendah menyambut kemenangan Ciam Lokai ini, sebaliknya para pengemis pengikut kaum sesat menjadi pucat wajahnya. Kiranya Tosu yang menyombongkan diri sebagai utusan butek siulam itu ternyata hanya sebuah gentong kosong belaka, kalah oleh Ciam Lokai yang tua dan kurus kering. Pada saat itu, di antara riuh rendahnya para pengemis yang menjago Ciam Lokai bersorak-sorak, berkelebat bayangan Bu Liang Chu, dan begitu berhadapan dengan Ciam Lokai, ia langsung mengirim serangan bertubi-tubi, mengeluarkan jurus-jurus paling lihai dari Im Yang Kun. Kiranya Tosu yang menjadi suhan Bukeng Chu ini tadi juga menyaksikan keanehan terjadi dalam pertandingan itu. Ia yakin bahwa Im Yang Kun mengatasi ilmu silat Ciam Lokai, akan tetapi mengapa pada saat-saat tertentu Jembel itu merubah gerakannya dan begitu tepat mengisi lowongan yang melemahkan pertahanannya. Oleh karena inilah, dengan hati penasaran ia lalu maju dan langsung menggunakan jurus-jurus Im Yang Kun untuk mencoba apakah benar-benar Ciam Lokai paham dan ahli ilmu silat Im Yang Kun. Hebat bukan main terjangan Bu Liang Chu karena ia lebih pandai daripada sutenya. Karena kejadian ini tak terduga-duga dan tiba-tiba, maka Ciam Lokai tak dapat mengharapkan bisikan-bisikan ketuanya, maka cepat ia memutar kedua tongkat dan meloncat ke belakang. Akan tetapi karena perhatiannya dicurahkan untuk menghindarkan serangan tangan kanan Bu Liang Chu, ia kurang cepat menghindar ketika tangan kiri Tosu itu bergerak cepat sekali menyambar pergelangan tangan kanannya. Jari-jari Tosu itu sudah menyentuh kulit lengannya. Ciam Lokai terkejut, menarik tangannya. Akan tetapi ia tidak dapat mencegah lagi tongkatnya yang di tangan kanan terampas sedangkan tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang. Keadaannya berbahaya sekali karena jika Tosu itu melanjutkan serangannya, celakalah ia. Hei, Tosu Bau, jangan main curang kau. Tiba-tiba Galokai sudah melayang maju menghadapi Bu Liang Chu. Lawanmu adalah aku karena rekanku Ciam Lokai sudah mengalahkan kawanmu. Tosu itu berdongak dan tertawa bergelak. Hahaha. Siapa yang curang? Suteku tidak pernah kalah oleh Jembel busuk itu. Ada kecurangan tak tahu malu di pihakmu. Benar. Mari kita hadapi mereka, Su Heng. Ayo majulah dan biar kita lihat bersama apakah benar kalian berdua dapat mengalahkan kami. Bukeng Chu berseru dan ia pun sudah melompat lagi, ke atas panggung, berdiri dekat Su Hengnya. Ia memang tidak terluka. Kini kedua orang Tosu itu berdiri berdampingan dan memasang kuda-kuda Im Yang Kun. Ilmu silat Im Yang Kun ini memang hebat, akan tetapi kalau dimainkan oleh dua orang, lebih ampuh lagi. Gak Lokai yang tidak tahu akan bantuan yang dilakukan diam-diam oleh suling emas kepada Ciam Lokai, menjadi marah sekali. Saudaraku Ciam, mari kita hajar dua orang Tosu kerbau ini. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara halus suling emas. Tahan dulu Galokai dan Ciam Lokai, kalian mundurlah. Aku hendak bicara dengan mereka. Karena ketua mereka yang memberi perintah, biarpun ogah-ogahan, kedua orang kakek pengemis itu lalu mundur.
Suling emas lalu melangkah maju dengan langkah perlahan dan tenang, menghadapi dua orang Tosu yang sudah siap-siap untuk mengadu nyawa. Biarpun ia menyamar sebagai ketua Kaipang, namun suling emas tak dapat menyembunyikan sikapnya yang halus dan sopan terhadap golongan pendeta. Maka ia segera menjura dengan hormat dan berkata, "Jiwi Toyu, sudah lama sekali saya mendengar tentang Im Yang Kau sebagai sebuah perkumpulan agama yang besar di perbatasan barat, bahkan pernah saya mendapat kehormatan beramah tamah dengan kau, ketua agama, Sin Hong Lo Cian Pui. Menurut pendapat saya, jalan hidup yang ditempuh golongan Jiwi, Tuan berdua, dan golongan Kaipang tidaklah banyak bedanya. Namun, dalam urusan partai masing-masing, tidak selayaknya kalau kedua pihak saling mencampuri. Harap Jiwi sudi mendengar alasanku ini dan persilakan Jiwi menghentikan semua kesalahpahaman ini." Dua orang Tosu itu saling pandang, kemudian Bu Liang Chu yang beralis putih segera berkata, "Lagatnya Angku, Yu Kang Tiang Lo, bagaimana Pinto berdua dapat bicara dengan orang yang hanya mengaku bernama Yu Kang Tiang Lo akan tetapi yang menutupi mukanya?" Suling emas menarik napas panjang. "Sesungguhnya saya sudah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari dunia ramai. Akan tetapi mendengar betapa Kaipang-Kaipang dicemarkan oleh penyelundup-penyelundup sesat, terpaksa saya turun tangan. Hanya karena kepentingan Kaipang saya turun tangan, bukan kepentingan pribadi, maka apa perlunya saya memperkenalkan muka? Harap Jiwi Toyu suka memandang perkenalan saya dengan Sin Hong Lo Cian Wei Kau dari Im Yang Kau dan menghabiskan permusuhan yang tiada sebabnya ini." Tiba-tiba kedua orang Tosu itu tertawa mengejek dan kini Bu Keng Chu yang berkata dengan suara nyaring, agaknya dengan maksud agar didengar oleh semua pengemis yang hadir di situ. "Haha. Perkenalanmu dengan Sin Hong Lo Cian Pui tak perlu kau sombongkan. Kakek itu sudah tewas karena kesalahan terhadap Lo Cian Pui Butek Siulam. Kini Lo Cian Pui Butek Siulam yang memimpin kami, bahkan beliau pula yang akan memimpin semua Kaipang di dunia. Engkau ini berani lancang tangan membunuh 5 orang pimpinan Hong Sim Kaipang dan mengangkat diri sendiri menjadi bengcu di sini tanpa perkenan Lo Cian Pui Butek Siulam. Sungguh tak tahu diri." Suling emas adalah orang yang sudah matang jiwanya. Kesabarannya sudah sampai pada dasar batinnya, maka ia pun tidak marah mendengar ucapan yang sombong ini. Namun, ia terkejut juga mendengar bahwa ketua Im Yang Kau yang memang pernah dikenalnya itu tewas di tangan Butek Siulam. Ia tahu bahwa ketua Im Yang Kau itu seorang pendeta yang suci, juga memiliki ilmu kepandaian tinggi. Kalau ketua Im Yang Kau itu sampai terbunuh oleh Butek Siulam, terbuktilah berita bahwa Butek Siulam memiliki kepandaian yang hebat. Jelas bahwa tokoh ini merupakan ancaman di dunia. Jiwi Toyu tak dapat menerima kata-kata halus. "Masa bodoh dan terserahlah, karena saya sebagai orang Hong Sim Kaipang, tetap hendak mempertahankan Kaipang dari tangan-tangan jahat, juga menghukum mereka yang menyeleweng daripada peraturan Kaipang." "Bagus. Tadi dengan Coan Im Kang, tenaga mengirim suara, kau telah membantu kakek Jembel dan mengalahkan Suteku secara curang. Sekarang lawanlah kami berdua secara berterang. Hendak kami lihat apakah kau pantas menjadi ketua Hong Sim Kaipang." Dengan sikap tenang suling emas menjawab, "Jiwi Toyu, silakan maju. Saya siap menerima pengajaran." Suling emas maklum bahwa dua orang Tosu ini pun merupakan penyeleweng-penyeleweng daripada agama mereka, maka ia menganggap perlu memberi hajaran kepada mereka, selain demi kebaikan mereka sendiri, juga agar menundukkan sikap para pengemis yang hendak menyeleweng mengandalkan pengaruh luar. Pernah ia bertemu dengan ketua Im Yang Kau yang berjuluk Sin Hong, Angin Sakti, dan mereka telah bertukar pendapat tentang ilmu silat. Ketua Im Yang Kau itu merasa tunduk akan pengertian suling emas, bahkan berterima kasih sekali karena mendapat petunjuk-petunjuk berharga. Maka sebagai balas kebaikan, ketua itu telah memberikan dasar-dasar Im Yang Kun dan minta supaya ditunjuk kesalahan-kesalahannya. Karena ini maka tentu suling emas sudah mengenal baik dasar gerakan Im Yang Kun sehingga tadi ia dapat memberi petunjuk kepada Ciam Lokai untuk mengatasi lawan. Dua orang Tosu itu, apalagi Bu Liang Chu, maklum bahwa ketua Kaipang ini amat lihai. Seorang yang sudah dapat menguasai ilmu Coan Im Kang, yaitu mengirim suara dari jarak jauh dengan kekuatan Hikang, adalah seorang yang sudah memiliki tenaga sakti yang hebat. Akan tetapi karena mereka berdua yakin akan kedahsyatan Im Yang Kun yang dimainkan oleh mereka berdua, maka mereka tidak menjadi gentar dan ingin menebus kekalahan yang tadi.
Dari kiri dan kanan, dua orang Tosu itu lalu menyerang. Bu Liangcu menggunakan Imkang, tenaga lemas, menyerang dari kiri, mengarah lambung dengan pukulan yang amat perlahan dan lambat. Sebaliknya dari kanan Bu Kengcu sudah menerjang dengan cepat dan kuat sekali, mempergunakan Yangkang, tenaga kasar. Kehebatan Im Yang Kun ini adalah perubahan dua macam tenaga yang berlawanan. Dua orang Tosu itu dapat sewaktu-waktu merubah tenaga mereka sehingga lawan yang dikeroyok dua akan menjadi bingung menghadapi penyerangan-penyerangan tenaga yang berlawanan dan berubah selalu itu. Suling Emas maklum akan hal ini, akan tetapi tentu saja ia sama sekali tidak bingung karenanya. Apalagi baru dua orang Tosu itu, biar ketuanya sendiri belum mampu menandingi ilmu-ilmunya. Begitu melihat datangnya serangan dua orang Tosu yang berlawanan tenaganya dan dilakukan secara berbaring ini, Suling Emas sama sekali tidak mengelak maupun menangkis. Pukulan dari kiri ke arah lambung dan dari kanan menuju leher itu diterimanya sambil mengerahkan Luekang. Kedua tangannya bergerak dan mulutnya berseru, "Pergilah!" Des, Plat, Wood. Dua pukulan itu tepat mengenai lambung kiri dan leher kanan Suling Emas, akan tetapi tubuh pendekar sakti itu bergoyang sedikit pun tidak. Sebaliknya kedua tangannya sudah menerkam baju kedua lawan bagian dada dan sekali ia menggerakkan kedua lengan, tubuh dua orang Tosu itu terlempar jauh ke bawah panggung. Kedua Tosu itu kaget setengah mampus. Akan tetapi mereka bersyukur sekali bahwa lawan yang sakti itu masih menaruh kasihan kepada mereka sehingga mereka terbanting ke atas tanah dalam keadaan berdiri sehingga hanya terhuyung-huyung saja. Kalau terbanting dengan kepala atau badan lebih dahulu, setidaknya mereka tentu akan babak belur. Tahulah mereka bahwa Yukang Tianglo itu benar-benar amat lihai, maka tanpa banyak cakap lagi mereka berdua lalu ngeloyor pergi secepatnya. Semua pengemis yang setia bersorak. Sebaliknya mereka yang menyeleweng menjadi pucat dan berlutut ketakutan. Akan tetapi Suling Emas mengampuni mereka, hanya menyuruh mereka itu mengaku terus terang akan penyelewengan mereka, mengembalikan semua rampasan kepada yang berhak. Gak Lokai dan Ciam Lokai membantu Suling Emas meneliti semua bekas penyeleweng, menurunkan kedudukan dan bahkan membagi-bagi hukuman yang ringan namun cukup meyakinkan hati mereka. Atas permohonan Gak Lokai dan Ciam Lokai, Suling Emas tinggal di kuil itu sampai beberapa lama untuk menjaga kalau-kalau golongan sesat datang lagi mengacau. Harap Pangcu menaruh kasihan kepada kami semua, demikian kata Gak Lokai. Kekalahan pihak sesat yang tadinya menguasai Hong Sim Kaipang, tentu takkan diterima begitu saja oleh kawan-kawan mereka. Di samping itu, juga kemenangan dan kembalinya Pangcu di sini akan membangkitkan semangat bagi para anggota Kaipang yang lain. Biarlah kesempatan ini kita pergunakan untuk mengundang Kaipang-Kaipang lain sehingga terdapat kesatuan yang kuat untuk menghadapi gangguan kaum sesat. Setelah Pangcu memimpin pertemuan itu dan keadaan kita benar-benar kuat, barulah Pangcu dapat meninggalkan kami. Suling Emas merasa kasihan dan menyatakan kesanggupannya. Semua pengemis menjadi gembira sekali dan undangan lalu dikirim. Bendera Hong Sim Kaipang kini berkibar megah di atas kuil. Di waktu senggang, Suling Emas menurunkan beberapa ilmu pukulan untuk menyempurnakan kepandaian Gak Lokai dan Ciam Lokai yang ia harapkan akan memimpin Hong Sim Kaipang kalau ia meninggalkan Kaipang itu. Dua orang kakek itu menjadi girang sekali dan karena mereka itu memang dua orang ahli yang sudah tahu akan dasar-dasar ilmu silat tinggi, maka dalam beberapa hari saja mereka dapat menguasai rahasia ilmu pukulan yang diajarkan Suling Emas. Beberapa hari kemudian, hari yang ditentukan untuk pertemuan para Kaipang telah tiba. Semenjak pagi, kuil yang menjadi pusat Hong Sim Kaipang dikunjungi banyak sekali rombongan pengemis yang dipimpin ketua masing-masing. Mereka ini datang dari segala penjuru, merupakan Kaipang-Kaipang yang membawa bendera perkumpulan masing-masing. Bahwa Kaipang dari Xinjiang, Huali Kaipang, perkumpulan pengemis baju kembang, Angtung Kaipang, tongkat merah, dan masih banyak lagi Kaipang lain yang hadir. Di antaranya malah tampak wakil-wakil dari Hek Choa Kaipang dan Hek Peng Kaipang yang tampak mencolok dengan pakaian mereka yang bersih dan mentereng. Tentu saja Suling Emas yang berpandangan tajam itu dapat menduga Kaipang mana yang menyeleweng daripada jalan benar. Namun sebagai seorang yang bijaksana, ia memerintahkan Gak Lokai dan Ciam Lokai untuk menerima semua Kaipang itu dengan penghormatan yang sama.
Semua bendera Kaipang yang menjadi tamu dipasang di sekeliling panggung di mana berkibar bendera Hong Sim Kaipang, dan para wakil pimpinan Kaipang-Kaipang itu dipersilakan duduk di sebelah kanan panggung, menduduki kursi-kursi yang berhadapan dengan kursi ketua yang diduduki oleh Suling Emas sendiri. Semua anak buah partai-partai, pengemis itu duduk mengelilingi panggung, ada yang duduk, ada yang berjongkok, ada yang berdiri. Pada saat itu, di sebelah luar kumpulan pengemis yang mengelilingi panggung itu, terdapat seorang pengemis muda yang tampan dan seorang gadis cantik. Mereka ini bukan lain adalah Yu Xiangqi dan Kuilan. Wajah Xiangqi agak pucat dan sepasang matanya terbelalak penuh ketegangan. Ia sama sekali tidak peduli ketika beberapa orang pengemis yang duduknya paling belakang memandang kepadanya dengan sinar mata penuh kemarahan. Mereka itu adalah pengemis-pengemis baju butut yang tentu saja menjadi marah melihat Xiangqi yang berpakaian bersih, mengira bahwa pengemis muda ini tentulah golongan para pengemis aliran baru, yaitu pengemis-pengemis baju bersih yang dipimpin kaum sesat. Hati Xiangqi terlampau tegang untuk memperhatikan sikap mereka itu. Ia memandang ke atas panggung, sinar matanya berkilat-kilat ketika ia melihat seorang kakek pengemis bertopi lebar dengan muka ditutup sapu tangan duduk di atas kursi ketua Hong Sim Kaipang. "Xiangqi, kenapa kau tidak maju dan terjang badut tua itu?" tanya Kuilan ketika menyaksikan sikap pemuda teman barunya ini. Yu Xiangqi menggeleng kepala, lalu menjawab sambil menggerakkan tangan kiri menunjuk ke arah Suling Emas. "Tidak boleh aku berlaku lancang, Kuilan. Memang ketika mendengar dari pengemis-pengemis di sepanjang jalan bahwa ada orang yang mengaku sebagai ayahku datang merampas kedudukan ketua Hong Sim Kaipang, aku menjadi marah sekali dan berniat untuk membuka kedoknya dan menyerangnya. Akan tetapi setelah tiba di sini, aku menjadi ragu-ragu. Demi menjaga nama baik Hong Sim Kaipang, aku harus bersabar." Menurut cerita mereka itu, orang yang mengaku sebagai ayahku amat aneh dan tinggi ilmunya, bahkan telah membunuh oknum-oknum jahat yang memegang pimpinan Hong Sim Kaipang, bahkan menghukum para anggota yang menyeleweng, juga ia dibantu oleh Gak Lokai dan Ciam Lokai, dua tokoh Hong Sim Kaipang yang dulu menjadi sahabat baik dan pembantu kakek Yu Jin Tianglo. Aku harus menyaksikan dulu sepak terjangnya, siapa tahu dia itu seorang tokoh pengemis yang berusaha menyelamatkan Hong Sim Kaipang dari tangan oknum-oknum jahat dengan menggunakan nama ayah untuk mencari wibawa. Kuilan mengangguk-angguk. Ia heran mengapa pemuda ini berpikir sedalam itu padahal kalau menurut dia, orang yang memalsukan Yu Kang Tianglo yang sudah meninggal, wajib dikutuk dan dihajar. Coba seandainya yang menghadapi urusan itu dia sendiri, atau orang-orang seperti Tang Hao Lamsi berandal atau Siang Koan Li tentu takkan menunggu-nunggu dan melihat gelagat. Memang pengemis muda ini lain lagi sifatnya, hati-hati dan berpandangan luas. Betapapun juga karena yang dipalsukan namanya adalah ayah pemuda ini, bukan ayahnya, maka ia pun tinggal diam saja menanti perkembangannya lebih lanjut. "Orang sesabar dan selemah engkau baru sekali ini kujumpai," omelnya sambil memandang wajah yang terlalu tampan untuk menjadi wajah seorang pengemis itu. Yu Xiangqi juga memandang. Pandang mata mereka bentrok, bertaut sejenak dan pemuda itu tersenyum. "Sebelum tahu betul apakah hendak orang itu memalsukan nama ayah, bagaimana aku dapat bertindak? Ayah sendiri memesan agar aku berusaha membela dan membersihkan Hong Sim Kaipang. Kalau orang aneh yang memalsukan nama ayah itu bermaksud baik dan membela Hong Sim Kaipang, andai kata ayah sendiri masih hidup dan berada di sini, tentu beliau juga tidak akan menghalanginya." Kuilan tidak berkata apa-apa lagi dan ia hanya menurut ketika pemuda itu mengajaknya memilih tempat di belakang akan tetapi dari mana mereka dapat memandang, ke atas panggung cukup jelas. Mereka berdua duduk dan menonton dengan penuh perhatian. Makin lama makin banyaklah pengemis yang datang memenuhi pekarangan depan kuil yang menjadi markas Hong Sim Kaipang itu. Kemudian tampak Gak Lokai dan Ciam Lokai melangkah maju, memberi hormat kepada Suling Emas. Kemudian mereka berdua menjura ke arah belasan orang yang duduk di kursi kehormatan yaitu para pimpinan Kaipang-Kaipang lain yang menjadi tamu. Sebagai wakil Hong Sim Kaipang yang menjadi tuan rumah, Gak Lokai lalu berkata suaranya lantang dan jelas. "Saudara sekalian yang kami undang telah sudi datang memenuhi undangan, hal ini amat menggembirakan karena jelas ternyata bahwa persatuan di antara Kaipang masih erat.
Kami mengundang saudara sekalian untuk mempererat persatuan ini dan hendak memperkenalkan saudara tua kami yang telah puluhan tahun mengasingkan diri dan kini berkenan kembali untuk memimpin kita sekalian, yaitu Yukang Tiang Lo, Pangcu, Ketua, Hong Sim Kaipang. Tepuk sorak menyambut ucapan ini dan suling emas segera bangkit dari tempat duduknya, berdiri dan menjura ke sekeliling panggung. Melihat tubuh suling emas yang tinggi besar dan tegap, sepasang mata di bawah topi lebar yang tajam berkilat, muka yang bagian bawahnya ditutupi sapu tangan, semua pengemis memandang dengan bermacam-macam perasaan. Ada yang heran, ada yang kagum, penuh harapan, curiga dan sebagainya. Puluhan tahun yang lalu, Yukang Tianglo muncul untuk membunuh Itgan Kaiong kemudian melenyapkan diri kembali. Tak seorang pun di antara para pengemis yang belum mendengar namanya, namun tidak ada yang pernah melihat mukanya. Kini tokoh besar itu muncul lagi dengan muka tertutup sehingga bermacam dugaan yang aneh-aneh timbul. Ketika suling emas berdiri, keadaan menjadi sunyi dan semua orang menanti dengan hati berdebar untuk mendengarkan apa yang hendak dikatakan oleh Yukang Tianglo, tokoh pengemis yang tak pernah dijumpai orang namun namanya amat terkenal itu. Dua pasang mata memandang ke arah suling emas dengan penuh perhatian dan juga dengan terheran-heran betapa beraninya memalsukan nama orang yang sudah meninggal dunia. Wilan terheran bercampur marah sedangkan Yu Xiangqi terheran dan ingin sekali tahu siapa orang itu dan apa kehendaknya. Saudara-saudara para pimpinan dan anggota Kaipang. Suara suling emas lantang dan nyaring, akan tetapi halus. Maafkan bahwa saya menutupi muka, karena memang sesungguhnya bukan maksud saya mencari ketenaran diri dengan hadir saya di sini. Sudah semenjak dahulu saya selalu berusaha menyembunyikan diri dan menjauhkan diri daripada urusan dunia. Akan tetapi, dua kali saya terpaksa menampilkan diri, pertama kali dahulu di waktu Itgan Kaiong mengotorkan dunia pengemis dengan kejahatannya. Sekarang, mendengar betapa dunia pengemis kembali diselundupi kaum sesat, mau tidak mau saya terpaksa menampilkan diri untuk menegakkan kembali kebenaran dan kebersihan di dunia pengemis. Terutama sekali Hong Sim Kaipang yang semenjak mendiang ayah saya dahulu merupakan Kaipang yang bersih dan gagah ternyata telah diselundupi oknum-oknum jahat yang mengangkat diri sendiri menjadi pimpinan dan menyelewengkan Kaipang ke jalan sesat. Terpaksa saya turun tangan membasmi mereka. Karena itu, dalam kesempatan ini saya peringatkan kepada saudara-saudara pimpinan Kaipang lain agar berhati-hati dan bersatu padu untuk menghalau kaum sesat yang hendak mencari tempat dan menguasai Kaipang. Bagus, bagus. Akur. Akur. Para pengemis bertepuk sorak. Yu Xiangqi mengangguk-angguk dan hatinya lega. Kiranya benar seperti dugaannya. Orang aneh ini sengaja memasukkan nama mendiang ayahnya dengan maksud baik, yaitu hendak mengandalkan nama ayahnya untuk mempengaruhi Kaipang dan mengajak mereka melawan kaum sesat. Ia menoleh ke arah Kuilan yang juga memandang ke atas panggung dengan mata terbelalak. Pada saat itu, Kuilan menyentuh tangannya. Xiangqi, lihat. Yu Xiangqi cepat menengok dan matanya tajam masih sempat melihat sinar hitam melayang ke arah leher dan lambung orang aneh yang memalsukan nama ayahnya itu. Jelas bahwa sinar itu adalah senjata rahasia yang halus sekali, yaitu jarum-jarum rahasia. Celaka! Bisiknya khawatir. Akan tetapi ia dan Kuilan memandang dengan melongo ketika suling emas dengan tenang menerima jarum-jarum itu dengan leher dan lambung. Kemudian tangan kirinya seperti mengusir lalat di leher dan lambungnya dan sekali tangannya bergerak, sinar hitam melesat dan jarum-jarum itu sudah dilempar kembali kepada pengirimnya, namun dengan kecepatan dan kekuatan yang dahsyat sekali. Terdengar jerit-jerit kesakitan dan dua orang pengemis baju bersih yang berdiri di antara banyak pengemis itu roboh dan tewas seketika karena leher dan lambung mereka termakan jarum rahasia mereka sendiri. Hanya para pengemis yang sudah tinggi ilmunya saja menyaksikan gerakan suling emas dan maklum apa yang telah terjadi. Yang tidak begitu tinggi ilmunya terheran-heran dan tidak tahu apa yang terjadi sehingga keadaan menjadi panik. Suling emas mengangkat kedua tangan ke atas memberi isyarat kepada semua orang agar tidak menjadi panik. Kemudian terdengar suaranya lantang. Harap saudara semua tenang. Matinya dua orang itu menjadi peringatan bagi kita bahwa di mana-mana kaum sesat sudah menyelundup sehingga perlu kita waspada karena mereka berdua itu adalah orang-orang jahat yang berusaha untuk membunuh saya.
Sebaliknya pihak kaum sesat juga telah mendapat peringatan. Suara ini tegas dan penuh wibawa. Bersambung ke jilid 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.